Jadi sekarang kita lanjut materi kita tentang kemarin kita udah baca sampai halaman ya diktat teologi sistematika. Nah, kita belajar isinya nih sekarang. Pengantar tentang sistematik ya, karena nanti di kelas lanjutan kamu akan belajar banyak hal tentang doktrin atau tentang teologi sistematiknya, misalnya tentang Allah, doktrin Allah di sini. Jadi kamu akan belajar kosmologi atau penciptaan, ya. Kemudian kamu akan belajar bagaimana setelah penciptaan itu terjadi drama kosmik, jadilah kejatuhan dan didikan Allah, pedagogi. Pedagogi itu artinya didikan ya, pendidikan. Nah, itu ada dosa atau martia, itu ada didikan-didikan Tuhan, ada dalam bentuk hukum dan para nabi yang terus datang untuk menegur, nasihati, menubuatkan kedatangan Kristus. Ya, kita kalau belajar Maximus, istilahnya dia adalah sang sintesis agung, hanya sang juru selamat ya. Jadi dia juga kita sebut sebagai sang sintesis agung. Kenapa sintesis? Karena dia mengatasi 5 perpecahan kosmis ini ya. Nah dari situlah Kristus itulah keselamatan itu. Jadi kristologi atau Kristus sang sintesis tadi nggak terpisah dengan soteriologi. Soteriologi itu artinya keselamatan atau penyelamatan oleh Kristus. Nah ini ada mekanisme penyembuhan kosmisnya. Tadi terpecah, sekarang bagaimana itu disatukan, nggak terpecah lagi. Itu kan namanya penyembuhan. Jadi kalau jatuhan itu adalah seperti pasien yang sakit, lalu dokternya atau tabibnya itulah Kristus yang datang mengobati, kita jadi sembuh. Nah itulah itu namanya keselamatan atau penyembuhan. Kalau nggak salah saya sudah bagi di grup ini ya, ada konsep keselamatan dari Saint Maximus. Nanti kalau kita udah sampai kosmos, udah sampai di keselamatan soteriologi, kita baca ini ya. Lalu dalam soteriologi itu ya kita lihat bagaimana mekanisme penyembuhannya, ada inkarnasi, ada penebusan, kenaikan ke surga. Ya ini karya Kristus waktu di dunia, di bumi. 2000 tahun yang lalu ya, dia menjadi manusia, dia menebus kita, dan dia derita, mati dan bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Nah, setelah itu dia menghadirkan atau menghidupi gerejanya sebagai tubuh Kristus. Inilah yang terjadi sekarang, kita berpartisipasi. Itu tadi, kita berpartisipasi dalam jalan menuju teosis. Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang gereja sebagai satu mistagogia, misteri, dan juga satu ruang pendidikan. Gereja itu seperti ruang pendidikan spiritual. Maka ada namanya nanti praksis teoria teologia. Kita bahas di chapter 9. Lalu nanti di chapter 10, bagian 10, kita akan belajar satu doktrin yang penting namanya eskatologi, adalah kehidupan kekal selamanya, terjadi pembaruan atau transfigurasi alam semesta ini, universal. Dan memasuki satu yang namanya sabat agung, satu kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Nah, di buku ini juga ada ringkasannya, simpulannya, ada istilah kata-kata yang sulit ya. Sarium itu istilah-istilah kunci atau kata-kata yang mungkin kamu nggak ngerti istilahnya apa, misalnya logos, logo itu apa, nanti ada di sini. Oke, kita udah baca tentang pendahuluannya, ya. Jadi Maximus itu berusaha, ya, dia hidup di zaman bulatan teologis yang sengit tentang kontroversi monotelitisme. Ya. Monotelitisme itu percaya bahwa Yesus itu hanya punya satu kehendak. Satu kehendak. Nah, ini yang satu kehendak itu kehendak ilahi di dalam satu pribadi itu. Ya, mereka percaya karena Kristus kan satu ya. Berarti ya kehendaknya satu, karena pribadinya satu ya kehendaknya satu.
sama kayak kita. Ya manusia ya punya kehendak manusia itu. Ya, atau itu yang kita sebut kehendak nomik itu. Nah, ini yang ditentang oleh Maximus, tidak. Kristus tetap walaupun dia satu pribadi tapi dia punya dua kodrat. Nah, kodrat Allah dan kodrat manusia. Maka kalau punya dua kodrat, punya dua kehendak. Karena kehendak itu melekat pada kodrat, bukan kepada pribadi. Ya, kodratnya Allah dan manusia, tapi pribadinya satu. Betul. Tapi kalau kehendak itu bicara tentang fakultas dari kodrat. Ya, sama kayak kamu manusia. Kodratnya manusia. Nah, kodrat manusia itu punya fakultasnya. Apa fakultasnya? Hendak. Hendak bebas tadi. Terus ada nus tadi. Ada pikiran. Ada emosi, ada perasaan. Nah, itu fakultas dari kodrat. Jadi semua manusia yang namanya manusia pasti punya pikiran, pasti punya perbuatan, pasti punya emosi, punya perasaan, punya kehendak bebas. Nah, itu. Oke. Nah, bagi Maximus, coba baca. Hermawan. Kasih itu. Itu nyala nggak? Hijau. Ya. Bagi Maximus, kompromi ini adalah sebuah bencana teologis yang merusak jantung Injil. Argumennya yang ia pertahankan hingga akhir hayatnya berlandaskan pada prinsip soteriologis fundamental yang diwarisi dari Saint Gregorius dan Nazianzus yang tidak diasumsikan tidak dapat disembuhkan. Nah, jadi kalau Kristus tidak mengambil kodrat atau kehendak manusia, ya kehendak kita belum disembuhkan. Ya, terus jika Kristus tidak mengasumsikan sebuah kehendak manusiawi yang sejati, bebas dan fungsi, maka kehendak manusia yang telah rusak oleh dosa tidak pernah disentuh dan disembuhkan olehnya. Keselamatan kita yang bergantung pada penyembuhan kodrat kita secara total menjadi mustahil. Drama ketaatan Kristus di Taman Getsemani bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu kehilangan makna sebagai tindakan cinta manusiawi yang otentik dan menjadi sekedar petunjukan ilahi. Ya, terus perlawanannya yang tampak kompromi terhadap kebajikan kekaisaran ini membawanya ke dalam konflik langsung dengan kekuatan politik dan militer terkuat di dunia saat itu. Ia ditangkap, diseret dari satu pengasingan lain, diadili sebagai pengkhianat, dan akhirnya dalam sebuah tindakan brutal untuk mengungkapkannya, lidahnya dipotong dan tangan kanannya dipegal. Ya, jadi Maximus itu demi membela doktrinnya, dia diasingkan, diadili sebagai pengkhianat, dan bahkan dibungkam dan lidahnya dipotong. Dan tangan kanannya dipegal. Ya, bahkan dia meninggal martir di pengasingan. Memang dia nggak langsung mati ya, tapi dia mati menderita di pengasingan. Ya, tapi penderitaannya dia jalani untuk mendatangkan sukacita. Kita jangan terbalik. Mak dulu, senang-senang dulu, akhirnya menderita. Nah, kita harus balikin. Menderita dulu, baru sukacita. Nah, itu tadi pesan Cepol tadi kan. Oke, kehidupannya yang dramatis ini adalah kunci untuk memahami teologinya bagi Maximus. Doktrin ini bukan abstraksi ya, kosong, tapi kebenaran yang hidup atau mati. Ya. Atau yang memiliki konsekuensi abadi bagi setiap manusia dan seluruh kosmos. Oke, ini saya bacakan biar cepat ya. Metodenya memang dia melakukan namanya sintesis yang kreatif dan transformatif ya. Jadi kejeniusan Maximus ini memang dia master synthesizer ya. Dia bisa menggabungkan
beberapa tradisi teologi yang ada sudah berkembang selama 7 abad. Ya. Jadi dia metodenya dialog kritis, integrasi, dan transformasi. Nah, dia dialog dengan filsafat Yunani. Jadi Maximus pakai kategori-kategori dari Platonisme, Aristotelianisme, ya. Tapi dia baptis, dia bersihkan dari segala jejak panteisme. Teisme percaya alam adalah Allah, ya. Determinisme itu segala sesuatu terjadi karena takdir. Nah, kita nggak percaya takdir. Dia mengambil kerangka metafisik aja, tapi diisi dengan konten yang berasal dari Alkitab, dari Wahyu Kristen. Yaitu ada drama cinta, kebebasan, dan anugerah, ya. Kemudian dia juga koreksi terhadap paham origenisme, atau ini seorang bapak gereja, ya, dia sangat dipengaruhi kerangka spiritual Origen. Origen bukan saint, ya. Ya, dia sebut bapak gereja aja gitu. Dia bukan saint, ya. Misalnya konsep yang nanti kita pelajari ada konsep logoi, konsep pendakian spiritual kayak tadi praksis teoria itu dari dia, dari Origen asalnya. Tapi dia perbaiki gitu, ya. Dia tegas menolak mitos Origen tentang kejatuhan prakosmik. Bagi Maximus, dunia material dan keragamannya adalah baik dan dikehendaki oleh Allah sejak mula, bukan hasil dari hukuman atas dosa para roh. Jatuh memang terjadi dalam sejarah, bukan sebenarnya. Oke, tapi dia juga belajar dari seorang yang bernama ini, Pseudo Dionysius Areopagita. Dia mengadopsi konsep bahasa apofatik. Ya. Kemudian dia juga belajar dari Neoplatonis. Oke. Nah, Maximus mendramatisir hubungan Allah dan dunia, mengubah prosesi dan kembalinya ciptaan yang tampak otomatis menjadi sebuah drama cinta yang berera, yang dimungkinkan oleh kehendak bebas manusia dan drama penebusan Kristus yang historis. Jadi dia juga belajar, ya, dari para bapak gereja, baik itu dari filsafat Yunani, dari Origen, dari Dionysianisme, ya, atau Dionysius. Kita belajar dari situ. Nah, hasilnya adalah satu visi teologis yang sangat kristosentris. Nah, ini jadi kamu lihat, kamu akan belajar nanti semester depan lagi belajar banyak doktrin, ya. Kamu akan pakai kerangka berpikirnya Maximus. Ya. Kerangka berpikirnya Maximus ini sangat kristosentris. Apa itu kristosentris? Coba baca. Si belakang Siska. Bagi Maximus, makanya kamu konsen di kelas. Bagi Maximus, Kristus bukanlah sekedar satu bab dalam buku dogmatika. Ia adalah pusat gravitasi dari segala realitas, sang logos yang merupakan prinsip di balik penciptaan kosmologi. Kunci untuk memahami kodrat manusia, antropologi, solusi bagi strategi kejatuhan, soteriologi, model bagi kehidupan spiritual, ekesiologi, dan tujuan akhir dari seluruh sejarah, ekskatologi. Seluruh realitas dari awal hingga akhir hanya dapat dipahami dalam kerang sang logos yang berinkarnasi, Yesus Kristus. Ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan banyak bahas, ya, tentang penciptaan atau istilahnya apa? Kosmologi. Tentang manusia, antropologi, tentang keselamatan, Ontologi, tentang gereja, tentang tujuan akhir dari seluruh sejarah. Nah, ya. Tapi semua dilihat dari terang atau dari kacamata kristosentris atau sang logos yang berinkarnasi Yesus. Ya. Nah, visi agung inilah yang akan kita bentangkan secara sistematis dalam diktat ini.
Jadi kita akan mengikuti pola pikirnya ya, arsitektur pemikirannya dari fondasi metafisik menuju drama kosmis, menyelami jantungnya yaitu Kristus sebagai sintesis agung, menguraikan karya penyelamatannya, akhirnya tiba pada partisipasi. Ya, dalam kehidupan baru ini melalui gereja hingga mencapai kepenuhan abadi. Nah, teosis. Oke, bagian 1, prinsip-prinsip metafisikanya nih. Kita belajar dulu awalnya prinsip-prinsip dasarnya atau metafisikanya. Oke, coba kasih Neti. Seluruh bangunan teologi Maximus sang pengaku iman terdiri di atas seluruh fondasi metafisik yang kokoh, elegan, dan sangat kristosentris ya. untuk memahami visinya tentang keselamatan spiritualitas, dan tujuan akhir kosmos. Kita harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip utama yang mendasari secara pandangnya terhadap realitas. Ya, cara pandangnya terhadap realitas dulu ya. Prinsip-prinsip dasarnya dulu. Terus Maximus tidak mengajikan metafisiknya dalam satu risalah sistematik tunggal, melainkan membentangkannya di berbagai karyanya, terutama dalam karyanya yang sangat mendalam, Ambigua et Johanem. Ambigua Holamen. Ia membentangnya sebuah visi metafisik di mana misteri Allah Tritunggal dan sentralitas itu sebagai logos menjadi kunci untuk membuka seluruh realitas. Bagian ini akan menjelajahi dua pilar utama dari metafisiknya, diperkaya dengan wawasan dari studi Maximian kontemporer untuk menyoroti kedalaman dan signifikasinya. Ya, signifikansinya. Oke, jadi kita mau fondasi dari segala realitas. Kita mau lihat realitas dulu. Nah, itu pakai metafisik. Jadi metafisika itu arah pandang terhadap satu realitas. Ya, cara pandang terhadap realitas dulu. Apa cara pandang dia atau metafisikanya? Kalau ditanya apa itu metafisika, itu prinsip-prinsip yang mendasari cara pandang terhadap realitas atau fondasi dari segala realitas. Realitas ini ya kayak gini. Ini kalau kita lihat sekeliling kita inilah realitas. Nah, bagaimana cara pandang kita terhadap realitas? Ini harus pelajari dulu ya. Sebelum kita masuk ke doktrin-doktrin kayak dia bilang keselamatan, spiritualitas, ya, teosis. Nah, kita lihat dulu pertama doktrin Allah. Kita sudah melihat metafisiknya. Yang pertama adalah Allah. Metafisiknya dari Allah. Jadi cara memandang realitas yang pertama ya lihat Allah dulu. Ini misteri Trinitarian atau Tritunggal dan relasi dinamis antara logos dan logos. Oke, coba. Salah baca denda ya. Nomor 1, doktrin Allah, teori Trinitaria, dan relasi dinamis antara logos dan logoi. Bagi Maximus, teologi yang benar, teologia, selalu dimulai dan diakhiri dengan pengakuan akan misteri Allah. Oh, jurusan teologi di sini. Teologi ya. Jadi belajar, mulai dan diakhiri dengan Allah. Dari logos pada logos. Gitu. Ya, terus? Ia dengan cermat menyeimbangkan tradisi apofatif negatif dan katafatif positif. Sebuah tenaga tegaknya yang oleh para sarjana modern seperti Atwater, Andrew Ludd dianggap sebagai inti dari metode teologi Maximus. Ini bukan sekadar
dua pendekatan yang berbeda, melainkan dua momen dalam satu gerak pemikiran yang sama. Pengakuan akan Ya. terjangkauan Allah justru membuka jalan bagi pemahaman tentang bagaimana ia mengatakan dirinya. Oke, nah ada dua sisi tentang Allah ini. Dia kan tadi sintesis ya. Sintesis itu mau menyeimbangkan dua tradisi. Misalnya tradisi yang negatif atau apofatik ya, dan tradisi katafatik ya, atau yang positif tentang Allah. Nah, kalau tentang yang negatif ini berarti Allah itu misteri yang tak terjangkau, yang tak terpahami. Itu namanya apofatik, berarti negatif. Allah itu nggak bisa dipahami. Nah, ini kamu harus tahu, dalam tradisi teologi itu, orang cara melihat Allah itu dengan cara apofatik. Artinya, Allah itu sebagai misteri tak terjangkau. Maksudnya apa apofatik ini ya? Coba kamu baca. Pada hakikatnya, Allah adalah misteri yang melampaui segala nama, konsep, dan kemauan manusia. Maximus dalam komentarnya terhadap Pseudo Dionysius dan dalam berbagai tulisannya di Opuscula Theologica et Polemica tegaskan bahwa Allah pada esensinya dapat dijangkau. Iya, Allah pada esensinya ya. Istilah baru ini hakikat. Bahasa Yunaninya usia. Apa? Usia. Usia itu ya hakikat, esensi. Ini nggak bisa dipahami. Nah, inilah yang negatif. Negatif dalam pengertian kita ya. Kita nggak bisa pahami apa esensi Allah, atau hakikat Allah, atau usianya Allah. Terjangkau. Oke? Maka dia sebut sebagai apa ini? Kegelapan nilai yang cemerlang. Kegelapan. Iya. Terus? Ini adalah sebuah paradoks. Kegelapan tersebut bukan karena ketiadaan cahaya, melainkan karena kelimpahan cahaya yang tak terbatas yang membutakan akal budi kita yang terbatas. Iya, sama kayak kamu lihat. Kamu kalau lihat langsung matahari, nggak bisa. Bukan karena mataharinya gelap, tapi justru saking melimpahnya cahaya itu. Nah, sendiri, mata kita sendiri yang terbatas. Nggak bisa lihat. Ya. Kalau kamu dengan mata telanjang lihat hari ini, matamu yang buta nanti. Oke, terus. Penegasan apofatik ini memiliki tujuan pastoral dan spiritual yang mendalam, yang membebaskan kita dari kecenderungan untuk menguasai Allah dengan definisi-definisi kita dan mengundang kita ke dalam sikap penyembahan, kekaguman, dan keheningan. Nah, apofatik ini bukan berarti terus kita nggak bisa tahu apa-apa tentang Allah. Ini mengajarkan kita untuk menguasai Allah dengan definisi-definisi. Oke, kita jadi sok tahu tentang Allah. Padahal apofatik ini mau mengajarkan kita sikap rendah hati, penyembahan, kekaguman, dan keheningan Allah. Ya. Jadi kalau ditanya pendekatan apofatik itu apa? Kita Diundang. apa itu apofatik? Jangkau. Hah? Iya, Allah sebagai misteri yang tak terjangkau. Tapi dalam hal apa? Hakikatnya. Ya, Allah itu melampaui segala nama. Jadi kalau tanya Allah itu kasih nggak? Dalam apofatik melampaui kasih. Ya, Allah itu bukan kasih. Nah, dia melampaui kasih. Allah itu maha kuasa. Allah itu panjang, Allah itu lebar, Allah itu sabar.
Dia melampaui semua itu. Jadi apapun segala nama yang kita kasih, Allah itu Yahweh melampaui itu. Konsep, misalnya konsepnya apa? Allah itu kasih. Allah itu maha kuasa. Ya kan? Dia melampaui itu. Jadi kalau melampaui itu ya kita bisa mengatakan terjangkau. Allah itu bukan kasih, bukan panjang, bukan lebar, bukan besar, bukan kecil, bukan maha kuasa, bukan maha kasih, bukan maha tahu, tapi dia melampaui pemahaman kita. Melampaui itu semua itu. Nah, itulah namanya apofatik. Kalau saya tanya, Allah itu panjang? Allah itu panjang sabar? Melampaui. Iya. Allah itu maha kuasa? Melampaui dari panjang sabar. Iya, dia nggak maha kuasa itu yang kita bisa berikan namanya maha kuasa, maha kasih, maha dahsyat misalnya. Dia tidak bisa kita pahami, tak terjangkau, melampaui. Nah, ini dia. Misteri, coba baca ini semua. Misteri yang melampaui segala makna, konsep, dan pemahaman manusia. Itulah apofatik. Hari ini belajar ini. Satu tradisi pendekatan melihat Allah dengan cara negatif. Negatif itu kan berarti bukan ya. Bukan. Allah bukan kasih, bukan panjang, bukan lebar, bukan besar, bukan kecil, bukan kuasa, bukan pencipta dan sebagainya. Allah itu melampaui semua itu. Karena kita nggak bisa memahami esensinya. Ini yang penting. Esensinya ya. Ya, Pak. Nah, ini. Tak terjangkau. Tahu istilah Yunaninya apa? Usia. Ya. Oke, coba nih. Si Paula. Allah sebagai, tapi ada yang kedua. Namanya kata fatik. Coba baca. Allah sebagai pribadi yang menyatakan diri kata fatik meskipun tak terjangkau dalam esensinya, Allah secara bebas memilih untuk menciptakan dan menyatakan diri melalui karya-karya atau energi-energinya. Energia ya. Perbedaan antara esensi yang tak terjangkau dan energi yang dapat dialami. Ini sangat krusial seperti yang ditekankan dalam Capita dan Caritate. Tindakan penciptaan ini adalah manifestasi dan kasih ilahi yang melimpah. Kasih bagi Maximus bukanlah sekedar emosi, melainkan sebuah gerak ekstatis dari Tritunggal yang keluar dari dirinya untuk memberikan keberadaan dan kehidupan. Allah menciptakan bukan karena ia membutuhkan sesuatu, melainkan karena naturnya adalah kasih yang ingin berbagi. Iya. Kalau Allah kata fatik ini berarti kita bisa apa? Meskipun tak terjangkau dalam esensi ya, tapi dia secara bebas menciptakan dan menyatakan dirinya melalui karya-karya energinya. Jadi di sini ada perbedaan antara esensi itu nggak terjangkau, energi yang kita bisa alami. Itu ada perbedaan. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu pencipta, ya benar, karena energinya pencipta. Allah itu kasih, benar, karena memang Allah mengasihi. Tindakannya mengasihi kan. Misalnya dia datang menyelamatkan kita dari dosa. Itu kan kasih kan. Nah, itu yang Allah lakukan melalui energinya. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh Allah itu kasih. Benar, secara kata secara energinya kasih. Energinya berkuasa. Allah itu maha kuasa enggak? Secara esensi melampaui. Kita jawabnya gitu. Lagi.
Allah pencipta secara energinya, atau energi itu berarti tindakannya, karyanya. Ya. Iya, karena dia memang mencipta kosmos ini secara energinya. Tapi Allah itu pencipta secara esensi. Itu kasih secara energi. Nah, itu yang dilakukan Allah. Ya. Ini secara esensinya apa? Pokoknya segala kasih itu. Gak ada yang bisa mengukur kasih Allah. Lampau itu. Kita nggak terjangkau kita. Ya, Allah itu satu sisi bukan kasih, tapi juga kasih. Ngerti nggak? Allah itu bukan kasih dalam hal esensinya, tapi sekaligus kasih. Oleh energinya. Nangkep nggak otakmu? Kalau nggak saya pukul-pukul dulu. Ya. Oke. Allah itu kasih sekaligus bukan kasih. Coba jelaskan. Allah itu kasih tapi sekaligus bukan kasih. Oke, satu-satu nih. Sertifikat. Iya, secara kasih ya energinya, karena memang dia datang menyelamatkan kita. Tapi secara esensi melampaui kasih itu sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan Allah itu kasih sekaligus bukan kasih. Allah itu maha kuasa, betul? Ini sekaligus melampaui atau kan maha. Nah, dia berkuasa karena dia bisa mencipta kita dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Maha kuasa nggak? Tapi sekaligus, iya, tapi sekaligus terjangkau. Kita nggak bisa memahami kalau dia melampaui maha kuasaan. Nah, kita bisa mengatakan ini, Allah maha kuasa sekaligus bukan maha kuasa. Bingung kamu? Allah kasih sekaligus bukan kasih. Allah itu adil, maha adil. Tapi sekaligus tidak adil. Bukan adil ya kan? Tidak dan bukan itu beda loh. Oke. Allah itu kebenaran nggak? Kebenaran. Cara energinya. Tapi sekaligus apa? Iya, sampai dari kebenaran. Nah, inilah yang kita sebut pemahaman kita tentang Allah dengan apofatik itu negatif, katafatik itu positif. Simpelnya ingat aja tadi. Kasih sekaligus bukan kasih. Oh, kasih secara energi bukan kasih secara esensi atau usia. Allah itu pencipta. Iya, secara energi. Tapi sekaligus dia melampaui atau bukan pencipta secara Ini ingat ya, jangan lupa. Kamu boleh lupa namamu, tapi ini jangan. Ya. Oke, coba kita baca sedikit lagi. Siapa yang belum baca? Ini Selvina. Marah-marah dia. Aku tadi nggak dikasih baca loh. Lain kali saya mau duduk di belakang aja. Enggak ya? Oke. Mau baca yang benar. Yo. Next.
Pusat dan prinsip dari seluruh pernyataan diri Allah ini adalah pribadi kedua Tritunggal. Sang Putra yang dikenal sebagai Sang Logos, disinilah letak jantung metafisika, Christosentris, Christosentris Maximus, yang secara ekstensif ia kembangkan dalam Ambigua 7. Ya. Para sarjana mulai dari Hans Urn, von Balthasar dalam Cosmic Liturgy, Konsili Liturgi hingga Paul M. Blowers, ini M. para Blower. pakar Ago Maximus ya. Dalam bukunya Jesus Christ Dalam and the Jesus Christ dan Transfiguration of the World, sepakat bahwa pemahaman tentang relasi logos-logoi adalah kunci untuk membuka seluruh sistem pemikiran Maximus. ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke ini. Tentang dari Allah tadi yang katafatik dan apofatik. Nah, dari seluruh itu, akhirnya Allah itu menyatakan diri di dalam satu pribadi kedua Tritunggal, yaitu Sang Logos atau Sang Putra. Dia ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, putranya inilah, Sang Logos inilah yang menjadi penyataan diri Allah yang tadi, yang apofatik dan katafatik tadi. Yang Allah bukan kasih sekaligus kasih, itulah yang menyatakan diri di dalam Sang Logos. Ya. Allah yang kasih tadi, tapi sekaligus bukan kasih, bukan kasih dan kasih. Inilah yang menyatakan diri dalam Sang Logos. Atau pribadi dua Tritunggal. Nah, ini yang kita harus pahami. Untuk mengerti seluruh teologi ini, kita bersifatnya Christosentris, memahami Sang Logos. Ya, banyak tulisannya dalam Ambigua, kemudian para sarjana yang belajar tentang Maximus itu ada Balthasar, ada Blauer, dan sebagainya itu sepakat bahwa pemahaman tentang relasi logos, nah nanti ada istilah baru lagi, logoi, itu adalah kayak kunci pintu, membuka pintu, membuka seluruh sistem pemikiran dari Maximus. Ya. Nah, kita belajar apa itu Sang Logos Tunggal. Sang Logos Tunggal menggemakan Injil Yohanes. Maximus menegaskan bahwa Sang Logos adalah akal budi, firman, dan prinsip pemersatu universal dari segala sesuatu. Dalam Ambigua 7, ia menyatakan bahwa sebelum dunia diciptakan dalam waktu, semua hal sudah ada sama-sama dalam kesatuan. Dalam Sang Logos, ini berarti bahwa seluruh keragaman tidak pernah ada dalam keadaan terpisah atau kacau. Tetapi sejak kekalan telah memiliki koherensi dan tujuan di dalam Kristus. Kristus Logos adalah pusat di mana semua garis lurus bertemu. Prinsip yang memberikan makna, tujuan, dan kesatuan pada seluruh ciptaan yang beragam. Oke, nanti pahami dulu. Logos satu, tunggal doang. Ya, inilah yang digemakan dalam Injil Yohanes itu. Kita baca, dan mulanya adalah firman. Nah, firman itulah logos maksudnya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Nah, di sini Maximus menegaskan bahwa Sang Logos itu apa? Akal budinya, atau pikirannya, firman, prinsip pemersatu dari segala hal. Pemersatunya. Ya. Nah, dalam Ambigua 7, Maximus mengatakan bahwa sebelum dunia diciptakan dalam waktu, semua hal sudah ada bersama-sama dalam kesatuan, dalam Jadi semua pikiran tentang dunia ini sudah ada dalam dirinya. Belum penciptaan ya. Sebelum ada manusia, sebelum ada binatang, sebelum ada bumi gitu. Seluruh hal, semua hal itu sudah ada bersama-sama di dalam Sang Logos. Jadi sebelum dia menciptakan itu semua ada dalam otak dia. Sudah di dalam Sang Logos itu. Begitu dia ngomong, jadilah terang. Yang ada dalam pikiran itu keluar jadi terang.
Jadilah manusia, manusia jadi. Jadilah matahari, matahari jadi. Jadilah tumbuhan, jadilah binatang, jadi. Oke? Jadi seluruh keragaman ciptaan tidak pernah ada dalam keadaan terpisah atau kacau. Tapi karena sutradaranya cuma satu, ya akhirnya jadi teratur. Ya. Jadi nggak pernah terpisah atau kacau, tapi sejak kekalan telah memiliki koherensi, satuan maksudnya, dan tujuan di dalam Kristus. Nah, Kristuslah itu atau disebut logos itulah pusat di mana semua garis lurus bertemu. Dialah yang memberikan makna, tujuan, dan kesatuan dari seluruh ciptaan yang beragam atau yang bervariasi. Jadi dia tujuan menciptakan tumbuhan, menciptakan manusia, binatang, batu-batu, gunung, laut, air, darah, matahari, planet-planet. Nah, itu semuanya punya apa? Tujuan, makna, dan nggak pernah kacau satuan. Ya, kamu nggak pernah lihat bumi ini tabrakan dengan planet lain. Atau matahari ini, iya, bintang ya. Matahari itu bintang. Bertabrakan dengan bintang lain. Enggak, karena semuanya dalam kesatuan atau dalam koherensi. Koherensi itu berarti dalam kesatuan yang harmonis. Tidak kacau balau. Karena apa? Semuanya dikontrol, ada pusatnya. Itu pusatnya siapa? Sang Logos. Atau Sang Kristus itu. Ya. Nah, tapi ada istilah kedua. Tadi Sang Logos yang tunggal, ini sekarang Logoi yang jamak. Logos itu tunggal. Kalau dalam bahasa Yunani, misalnya kalau dalam bahasa Inggris, book itu tunggal. Kalau books-nya tambah S jadi jamak. Di sini bukunya satu, ini bukunya lebih dari satu. Nah, begitu juga bahasa Yunani. Logos ini satu. Tapi kalau saya bilang logoi, logosnya banyak. Logosnya lebih dari satu. Jadi nggak ditambah S. Kalau bahasa Inggris kan jadi S ya. Kalau di Indonesia ditulis ulang kan. Misalnya buku. Jadi apa? Buku-buku kan gitu. Kalau di Yunani, S-nya diganti I. Artinya logosnya banyak atau jamak. Ya. Nah, ini para logoi yang jamak. Wah, siapa yang belum baca? Ibu Lisa. Jika sang logos adalah prinsip universal, maka logoi adalah prinsip-prinsip ilahi atau kehendak-kehendak kreatif yang menjadi dasar bagi setiap makhluk hidup. Nah, jadi tadi sang logos itu kan punya ide terus menciptakan. Karena ciptaannya dari manusia nih. Manusia itu berarti punya apa? Prinsip-prinsip ilahi. Atau kehendak yang kreatif yang menjadi dasar dia. Iya. Terus Dalam Quaestiones et Thalassium, Maximus sering menggunakan konsep logoi untuk menaksirkan kitab suci dan alam. Setiap makhluk, setiap manusia, setiap hewan, setiap tumbuhan, setiap atom memiliki logosnya sendiri, yang merupakan DNA spiritual, yang mendefinisikan identitas sejatinya, potensinya, dan tujuan akhirnya. iya. Jadi setiap ciptaan, setiap makhluk ya, manusia, setiap hewan, setiap tumbuhan, bahkan setiap atom, pokoknya ciptaan lah. Oh itu yang hidup, yang mati, anak, atom ya, itu semua punya apa? Punya logos, logosnya sendiri. Jadi kayak Yusuf punya logosnya nggak? Nah, karena dia berasal dari logos yang tunggal itu. Kita semua di sini punya logosnya masing-masing. Nah, logosnya masing-masing kita itu apa? DNA spiritual yang mendefinisikan siapa kita. Siapa kamu? Siapa saya? Siapa saya? Nah, itulah ditentukan logosnya. Ya, mendefinisikan identitas sejatinya
Bukan hanya siapa saya, tapi potensi apa. Jadi lihat ya, identitas, potensi, dari potensi ke tujuan, telos. Ini istilah baru lagi. Apa namanya? Bukan talas. Ini kamu ingat talas pula di rumah. Ya, telos. Telos itu artinya tujuan akhir. Nah, logo itu menentukan siapa kamu, siapa makhluk hidup itu, potensinya seperti apa, dan tujuan akhirnya seperti apa. Jadi kayak ya ini punya telos nggak? Punya identitas, punya potensi, karena dia punya logos yang asalnya dari sang, ya. Oke, contoh nih logos. Logos sebuah pohon bukanlah pohon itu sendiri, tetapi adalah kehendak ilahi yang membuat pohon itu menjadi pohon dan mengarahkannya pada kepenuhannya sebagai pohon. Nah, paham nggak ini kalimat ini? Destita. Apa itu? Contoh logos pohon apa? Iya, ngerti nggak bahasanya itu? Contoh ya, ada sebuah pohon nih. Pohon punya logos nggak? Ya. Punya. Berarti di dalam pohon itu ada apa? Ada logos. Ada logos itu berarti ada kehendak, ada identitasnya, ada tujuan potensi dia, dan ada tujuan akhir dia. Pohon pun punya tujuan. Iya. Pohon punya potensi nggak? Iya. Pohon punya identitas nggak? Iya. Makanya di sini dikatakan ada kehendak ilahi yang membuat pohon itu menjadi pohon dan mengarahkannya pada kepenuhannya sebagai pohon. Nah, kepenuhannya itulah telos, tujuan akhirnya. Ya, coba baca lagi. Logo ini tidak ada secara independen, mereka semua berakar dan bersatu di dalam sang logos, tunggal Nah, semuanya nanti berakar bersatu di dalam sang logos tunggal. Kamu masih ingat gambar ini? Ini apa ini? Saya nggak pandai gambar, anggaplah ini roda lah ya. Logosnya ini. Ini jari-jarinya apa? Makhluknya, kitanya nih, logonya. Ya. Oke, terus Melchizedek Torenen dalam bukunya Union and Distinction menunjukkan bahwa dialektika antara logos tunggal dan logoi jamak ini adalah contoh utama dari logika persatuan dan perbedaan yang menjadi ciri khas pemikiran Maximus. Kesatuan di dalam logos tidak menghancurkan keunikan setiap logos individu, dan perbedaan logoi tidak mengarah pada perpecahan karena semuanya berakar pada satu logos yang sama. Iya, di sini kerennya Maximus ya. Satu di dalam logos berarti tidak pecah-pecah, tapi setiap logo ini, setiap jari-jari ini punya logosnya masing-masing yang unik. Manusia logonya beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan, beda dengan pohon, beda dengan gunung. Beda-beda, ragam. Tapi semua dipersatukan dalam sang logos. Nah, satuan di dalam logos tidak menghancurkan keunikan setiap logos individu. Tapi perbedaan logoi tidak mengarah pada perpecahan. Tapi semuanya berakar, nah semua berakar di sini. Maka jari-jari roda, pusatnya di sini. Tapi banyak jari-jari. Ya, ini kosmosnya ini. Nah, ini jari-jarinya makhluknya ini, logonya. Gitu. Oke, itu ya pemahaman logos logoi. Satu lagi kita selesaikan satu paragraf lagi dalam
Dengan kerangka Dengan kerangka logos atau logoi ini, Maximus secara brilian menghindari dua ekstrim ekstrim filosofis filosofis panteisme, pandeisme diciptakan tidak identik dengan Allah karena ada perbedaan ontologis yang jelas diastasis antara sang pencipta dan ciptaan. Namun Allah juga tidak jauh, ia hadir secara intim di jantung setiap makhluk melalui logosnya, menjadi titik kontak permanen antara Allah dan Nah, ciptaan. ini sintesis Maximus logos logo ini ya. Ini satu ide atau teologi yang sangat brilian. Karena berhasil menghindari dua pandangan atau dua ekstrim filosofis yang berkembang sampai sekarang ya dari zaman dulu, yaitu panteisme dan deisme. Kalau panteisme, semua hal itu Allah. Jadi semua hal kamu itu Allah. Karena panteisme, alam itu Allah, pohon itu Allah, manusia itu Allah. Saya manusia menyembah ciptaan, menyembah pohon karena dia menganggap pohon itu Allah. Menyembah binatang karena dia menganggap gajah itu juga Allah. Menyembah ular karena dia menganggap Allah, ular itu juga Allah. Nah, itu panteisme. Itu banyak dijumpai ya dalam berbagai kepercayaan ataupun agama di dunia. Tapi ada deisme. Ya, deisme itu percaya Allah itu sudah jauh. Dia menciptakan dunia ini, tugasnya sudah selesai, dia biarin aja dunia ini berjalan apa adanya tanpa pilot lagi, autopilot gitu. Nah, itu kita juga nggak percaya. Ya, jadi kalau panteisme ciptaan kita nggak percaya. Nggak semua, walaupun ini ada logos-logos tapi ini bukan Allah. Ya, dia hanya prinsip ilahi yang ditanamkan. Oke, dia hanya potensi, tujuan gitu. Tapi deisme itu juga mengatakan Allah itu nggak peduli lagi, enggak. Kenapa? Karena masih ada sang logos yang melekat. Nah, ya, ciptaan tidak identik dengan Allah karena ada perbedaan ontologis yang jelas antara ini logos, ini logoi ya. Tapi Allah juga tidak jauh. Dia hadir secara intim di pusat kita. Nah, ini menghindari paham apa? Panteisme dan deisme. Oke, ya kita sampai di sini dulu. Nah, kamu boleh baca-baca poin nomor 2 tentang penciptaan atau kosmologi. Ya, terus nanti kita akan bahas sampai jatuhan dan keselamatan. Oke, kita akan berdoa, kita akhiri. Minta siapa yang berdoa? Para berdoa. Ya, kasih. Ya. Amin. Amin. Ya.